Persamaan keadaan adalah persamaan yang menghubungkan antara variabel-variabel keadaan seperti temperatur, tekanan, dan volume. Untuk uap atau gas sistem kompresibel sederhana, berlaku persamaan keadaan seperti yang ditampilkan pada persamaan 7 di sini. Untuk gas ideal, persamaan keadaan dinyatakan dengan persamaan gas ideal yang sudah Anda kenal yang ditampilkan pada persamaan 8. R adalah konstanta gas yang nilainya akan berbeda untuk gas yang berbeda. Sedangkan Ru adalah konstanta gas universal yang nilainya sama untuk semua jenis gas. Hubungan antara R dan Ru dinyatakan pada persamaan 9, di mana M di sini adalah massa molar dari gas. Anda sudah mengenal gas ideal sejak dari SMP. Pertanyaannya sekarang adalah, apa itu yang dimaksud dengan gas ideal? Kapan kita bisa menganggap suatu gas itu dapat dianggap sebagai gas ideal, sehingga bisa menggunakan persamaan gas ideal? Jadi, persamaan gas ideal bukan alasan suatu gas itu adalah gas ideal. Karena dia gas ideal, maka dia bisa menggunakan persamaan gas ideal. Oke, saya akan menjelaskannya dengan simulasi berikut. Mari perhatikan simulasi ini. Pada simulasi ini, sejumlah atom berada di dalam kontainer. Perhatikan pergerakan atom dan jarak antar atomnya. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas di bagian depan pada simulasi fasa, atom-atom ini berada pada fase apa? Pada cair atau gas. Kalau kita lihat dari pergerakan atom yang bebas, serta jarak antar atom yang terus berubah dengan cepat, maka jelas atom-atom ini adalah atom dalam keadaan fase gas. Namun, bolehkah atom-atom ini kita anggap sebagai gas ideal? Kalau kita perhatikan dengan seksama, pada atom-atom yang berdekatan, ada interaksi antar atom terdekat yang diperlihatkan seperti ada ikatan antar atom, terutama pada atom yang sedang bergerak lambat. Hal ini terjadi karena kalau kita lihat ke bagian bawah kiri video ini, terlihat adanya potensial well depth sekitar 3 kJ per mol, yang menyatakan adanya potensial ikatan antar atom sebesar 3 kJ per mol. Sehingga, jika energi kinetik atom tidak cukup besar untuk melawan energi potensial tersebut, maka atom tidak akan dapat bergerak bebas. Sehingga, dia akan berinteraksi dengan atom terdekatnya. Mari kita perhatikan jika potensial well depth ini kita kecilkan sekali. Maka kita bisa lihat di sini, atom-atom bergerak dengan sangat bebas, sangat acak, tanpa berinteraksi dengan atom sebelahnya. Karena tidak ada interaksi dengan atom lainnya, maka tidak ada energi yang hilang ketika atom bergerak berdekatan. Energi yang dimiliki atom sepenuhnya hanya energi kinetik saja. Kondisi atom-atom gas pada keadaan inilah yang disebut sebagai keadaan gas ideal. Pada atom-atom gas ideal, tumbukan diasumsikan terjadi secara elastis sempurna. Jadi, gas ideal adalah gas yang atom-atomnya atau molekul-molekulnya tidak berinteraksi, yang dapat dipenuhi jika jarak antar atom atau antar molekul jauh lebih besar dibandingkan ukuran atom atau molekul itu sendiri. Lalu bagaimana dengan gas nyata seperti udara, nitrogen, hidrogen, dan lainnya? Kapan kita bisa anggap dia sebagai gas ideal? Harga konstanta gas universal Ru sama untuk semua gas. Nilai konstanta gas universal Ru untuk berbagai satuan diperlihatkan pada slide ini. Konversi konstanta gas universal Ru ke konstanta gas R yang harganya tergantung dari jenis gas dapat dilakukan dengan membagi konstanta gas universal Ru dengan massa molar dalam gram per mol atau biasa juga disebut sebagai berat molekul dari gas bersangkutan. Pada slide ini,
diperlihatkan cara menghitung konstanta gas R untuk udara dari konstanta gas universal RU dengan menggunakan persamaan 9 seperti yang ditampilkan pada bagian bawah slide ini. Persamaan gas ideal dapat memiliki bentuk bermacam-macam seperti diperlihatkan pada persamaan 10 sampai 16. Namun, bentuk yang paling banyak digunakan adalah bentuk persamaan 10, 12, 14, dan 16. Dimana kalau pakai M, kita menggunakan massa substansi, dan kalau pakai N, kita menggunakan jumlah mol. Seperti sudah dibahas di depan, suatu gas dapat dinyatakan sebagai gas ideal jika memiliki kondisi gaya intermolekul yang kecil dan ruang yang dikuasai partikel gas kecil, sehingga tidak ada interaksi di antara molekul. Bagaimana menyatakan persyaratan ini secara kuantitatif? Menggunakan besaran termodinamika, tekanan, dan temperatur. Apakah tekanan atau temperatur harus besar atau harus kecil agar persyaratan kondisi tersebut terpenuhi? Kalau besar, seberapa besar? Kalau kecil, harus seberapa kecil? Secara kuantitatif, dan nilai apa yang jadi acuan? Mari kita amati simulasi berikut ini untuk melihat pengaruh temperatur dan tekanan terhadap perilaku atom-atom gas. Pada simulasi ini, kontainer diisi oleh 20 atom dengan potensial well depth sekitar 3 kJ per mol dan temperaturnya 500 Kelvin. Seperti terlihat di sini, atom dalam keadaan fase gas. Namun bukan gas ideal karena ada gaya intermolekul sehingga terjadi interaksi antara atom di sini. Tekanan tercatat di sekitar 0,07 Newton per meter. Agar gaya intermolekul kecil, serta ruang yang dikuasai partikel juga kecil, sehingga tidak ada lagi interaksi di antara molekul, maka densitas molekul harus kecil. Artinya, jumlah molekul dalam suatu satuan volume harus kecil. Karena jumlah molekul harus kecil, maka kemungkinan terjadinya tumbukan juga kecil. Artinya, tekanan harus kecil. Pada simulasi ini, untuk menurunkan tekanan, kita coba dengan menurunkan jumlah atom yang ada. Mari kita turunkan jumlah atom menjadi 6 buah. Dan mari kita amati lagi interaksi atom serta harga tekanannya. Dari simulasi ini terlihat bahwa ketika jumlah atom dikurangi dari 20 menjadi 6, maka interaksi antar molekul menjadi sangat berkurang, sehingga atom dapat dikatakan berperilaku sebagai gas ideal. Harga tekanan tercatat menjadi di sekitar 0,02 Newton per meter. Turun yang dari asalnya 0,07 Newton per meter. Jadi, agar gas berperilaku sebagai gas ideal, maka tekanan harus sekecil mungkin. Berdasarkan simulasi di atas, agar gas dapat dianggap sebagai gas ideal, maka tekanan harus sekecil mungkin. Sehingga suatu gas dapat dianggap sebagai gas ideal jika tekanannya harus jauh lebih kecil dari tekanan kritis yang menjadi acuan. Sekarang bagaimana dengan temperatur? Harus kecilkah? Harus besarkah? Misal, kalau tekanan tidak terlalu kecil, maka agar tidak ada interaksi di antara molekul, sehingga gas masih dapat dianggap sebagai gas ideal, maka atom-atom harus bergerak cepat, agar energi kinetik yang dimilikinya dapat mengatasi energi potensial antar atom atau gaya intermolekul yang ada. Seperti kita manusia, supaya tidak sempat berinteraksi dengan kenalan kita ketika berpapasan bertemu di jalan, maka kita harus melaju dengan cepat agar tidak sempat bertegur sapa. Jadi, agar tidak ada interaksi di antara molekul gas, maka atom-atom atau molekul-molekul gas harus bergerak dengan cepat. Artinya, temperatur harus dinaikkan. Seperti pada simulasi ini, ketika kita naikkan temperaturnya menjadi 1000 Kelvin, terlihat di sini bahwa gerakan atom semakin acak, semakin cepat, interaksi antar atom tidak ada, sehingga atom dapat dianggap sebagai gas ideal. Jadi, kalau tekanan tidak terlampau kecil, tapi masih lebih kecil dari 10 kali tekanan kritis,
Maka agar gas dapat didekati sebagai gas ideal, temperaturnya harus lebih besar dari 2 kali temperatur kritis. Data tekanan kritis dan temperatur kritis dapat dilihat pada bagian appendix dari buku referensi. Untuk gas yang tidak memenuhi kriteria gas ideal, disebut gas nyata. Karena adanya penyimpangan dari perilaku gas ideal, yaitu adanya interaksi antar molekul gas. Ada 2 gaya interaksi antar molekul yang dominan, yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dari keadaan ideal, sehingga mempengaruhi persamaan keadaan yang ada. Gaya interaksi yang pertama adalah gaya tarik-menarik di antara molekul. Gaya ini akan menyebabkan terjadinya kompresi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan gas nyata dari keadaan idealnya. Gaya interaksi berikutnya adalah gaya tolak-menolak antar molekul. Gaya ini menyebabkan terjadinya ekspansi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan gas nyata dari keadaan idealnya. Kedua gaya ini menyebabkan persamaan keadaan gas ideal harus dikoreksi jika ingin diterapkan pada gas nyata. Ada beberapa persamaan yang biasa digunakan untuk mengkoreksi persamaan gas ideal. Salah satunya dengan menambahkan faktor kompresibilitas Z pada persamaan gas ideal tersebut. Faktor kompresibilitas Z adalah faktor untuk mengukur penyimpangan gas nyata dari keadaan idealnya. Persamaan keadaan ideal untuk gas nyata dengan menambahkan faktor kompresibilitas Z ditampilkan di sini pada persamaan 17. Untuk gas ideal, harga Z sama dengan 1. Harga Z sama untuk semua gas pada nilai TR dan PR yang sama. Di mana TR adalah temperatur gas dibagi dengan temperatur kritisnya, sedangkan PR adalah tekanan gas dibagi dengan tekanan kritisnya, seperti yang ditampilkan pada persamaan 19 dan 20 berikut ini. Penyimpangan terbesar dari keadaan ideal terjadi pada daerah titik kritisnya. Di sini kita tampilkan kurva faktor kompresibilitas Z. Kurva tersebut memperlihatkan grafik hubungan antara faktor kompresibilitas Z dengan tekanan VR untuk berbagai harga TR. Harga faktor kompresibilitas Z dapat dicari dari kurva tersebut berdasarkan harga tekanan dan temperatur gas. Jika penyimpangan dari gas ideal didominasi oleh gaya tarik-menarik, maka harga Z akan lebih besar dari 1. Namun, jika penyimpangan dari gas ideal didominasi oleh gaya tolak-menolak, maka harga Z akan lebih kecil dari 1. Persamaan berikutnya yang biasa digunakan untuk gas nyata adalah persamaan van der Waals. Persamaan ini mengoreksi persamaan gas ideal dengan memasukkan volume partikel gas yang tadinya diabaikan serta gaya tarik-menarik antar molekul gas. Sehingga persamaan keadaan gas nyata menjadi seperti yang ditampilkan pada persamaan 21 ini. Di sini, A dan B adalah koefisien van der Waals yang menyatakan karakteristik dari gas nyata. Nilainya bukan fungsi dari temperatur. Koefisien A menyatakan besarnya gaya tarik-menarik antar molekul gas. Semakin tinggi nilai A, semakin besar gaya tarik-menarik antar molekul dan semakin mudah gas itu dikompres. Koefisien B menyatakan volume gas yang diabaikan, sehingga harga B berhubungan dengan volume yang ditempati oleh partikel gas. Persamaan untuk mendapatkan nilai A dan B ditampilkan pada sebelah kanan ini. Persamaan-persamaan ini hanya tergantung dari nilai karakteristik gas, yaitu harga R, PR, dan PR saja. Kurva pada slide ini menampilkan kurva kubah uap untuk uap air. Pada kurva ini, daerah yang diblok dengan warna gelap merupakan daerah fase uap yang dapat memenuhi kondisi gas ideal. Sedangkan daerah fase uap lainnya merupakan gas nyata. Daerah gas ideal adalah daerah yang memiliki tekanan yang rendah atau temperatur yang tinggi. Besaran-besaran termodinamika untuk gas ideal dapat dilihat pada tabel gas ideal yang ada di bagian appendix buku referensi. Energi dalam dan entalpi dari gas ideal merupakan fungsi dari temperatur, sehingga harga energi dalam dan entalpi untuk gas ideal ditampilkan di tabel gas ideal berdasarkan temperatur.
seperti yang ditampilkan pada tabel di sebelah kanan ini.